Halo semuanya, terima kasih telah menekan video ini. Perkenalkan, nama saya Matthew Rafaelian. Saya merupakan murid dari SMA Negeri 1 Rejang Lebong kelas 10-6. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang perubahan lingkungan. Sebelum saya menjelaskan tentang perubahan lingkungan, saya ingin memberitahu apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada definisi keseimbangan dan perubahan lingkungan. Yang kedua, definisi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, ada macam-macam pencemar atau polutan. Yang keempat, macam-macam pencemaran. Yang kelima, akumulasi bahan pencemar. Dan yang keenam, usaha mengatasi pencemaran lingkungan. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Lingkungan dikatakan seimbang apabila memiliki daya dukung atau daya lenting. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Daya lenting adalah kemampuan untuk pulih kembali kepada keadaan yang seimbang. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungannya menurun. Lingkungan dikatakan tercemar jika kadar polutan atau pencemar sudah melebihi ambang batas. Hal ini dapat menyebabkan kualitas atau daya dukung lingkungan menurun dan kehidupan makhluk hidup pun terganggu. Macam-macam pencemar. Yang pertama ada pencemar fisik. Pencemar fisik merupakan pencemar yang mengubah kondisi fisik lingkungan. Contohnya adalah botol, kaleng, dan plastik. Yang kedua ada pencemar kimia. Merupakan zat berbahaya yang berasal dari bahan kimia. Contohnya pestisida, pupuk, dan asap. Dan yang ketiga adalah pencemar biologi. Merupakan pencemar yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya alga, bakteri, dan gulma. Macam-macam pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran udara. Terjadi karena masuknya zat berbahaya ke atmosfer, seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan dan kualitas udara. Yang kedua ada pencemaran air. Terjadi ketika limbah rumah tangga, industri, atau sampah mencemari sungai, danau, maupun laut. Akibatnya, kualitas air menurun dan dapat membahayakan makhluk hidup. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Disebabkan oleh sampah anorganik, limbah kimia, atau penggunaan pestisida berlebihan. Hal ini dapat merusak kesuburan tanah dan lingkungan sekitar. Yang keempat adalah pencemaran suara. Merupakan kebisingan dengan frekuensi di atas 80 desibel atau dB. Lalu kita akan membahas macam-macam kebisingan. Yang pertama adalah kebisingan impulsif. Kebisingan yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Contohnya suara petir atau ledakan. Yang kedua adalah kebisingan semi-kontinu. Kebisingan yang muncul berulang-ulang dengan jeda tertentu. Contohnya suara kereta api yang lewat atau pesawat terbang. Yang ketiga adalah kebisingan impulsif kontinu. Merupakan kebisingan impulsif yang terjadi secara terus-menerus dalam satu periode. Contohnya suara mesin tembak di area latihan militer atau mesin pemancang tiang. Dan yang keempat adalah kebisingan kontinu. Merupakan kebisingan yang berlangsung terus tanpa putus dalam waktu yang lama. Contohnya adalah suara mesin pabrik atau generator listrik. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan biomagnifikasi. Merupakan proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Bisa kita lihat pada gambar tersedia, gambar tersebut menunjukkan proses biomagnifikasi, yaitu meningkatnya kadar zat pencemar dalam rantai makanan. Produsen memiliki kadar pencemar 10 ppm. ppm memiliki aktif bagian per sejuta. Lalu meningkat pada konsumen 1 menjadi 100 ppm, konsumen 2 menjadi 1000 ppm, dan konsumen 3 mencapai 10.000 ppm. Hal ini terjadi karena zat pencemar terus menumpuk pada setiap tingkat makanan. Usaha untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatasi pencemaran udara dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, tidak membakar sampah, dan menanam pohon.
2. Mengatasi pencemaran air. Dapat diatasi dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, serta mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang ketiga adalah mengatasi pencemaran tanah. Kita dapat mengatasi pencemaran tanah dengan melakukan prinsip 9R. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. Contohnya membawa botol minum sendiri. Yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Contohnya memakai ulang kantong belanja. Yang ketiga ada recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya mendaur ulang botol plastik. Yang keempat ada repair, yaitu memperbaiki barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya memperbaiki sepeda rusak. Yang kelima ada refusal, yaitu menolak penggunaan barang yang dapat menambah sampah atau mencemari lingkungan. Contohnya menolak sedotan plastik. Yang keenam ada reductibility, yaitu upaya mengurangi tingkat pencemaran atau penggunaan bahan yang sulit terurai. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketujuh ada replacement, yaitu mengganti barang berbahaya dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mengganti kantong plastik dengan tas kain. Yang kedelapan adalah reconstruct, yaitu menyusun atau membuat kembali barang bekas menjadi barang baru yang berguna. Contohnya membuat meja dari kayu bekas. Dan yang kesembilan adalah recovery, yaitu mengambil kembali bahan atau energi yang masih dapat dimanfaatkan dari limbah. Contohnya mengolah sampah organik menjadi biogas. Dan yang terakhir adalah mengatasi pencemaran suara. Dapat diatasi dengan membatasi penggunaan pengeras suara dan memasang peredam bunyi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita dalam menjaga lingkungan dengan baik. Maaf apabila ada kesalahan dalam diri saya ataupun dari suara saya. Saya akhiri, sampai jumpa di lain waktu.